Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sekiana Ramadhani. Saya Muhammad Suhaib. Saya Rina. Saya Kira. Kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas video dari Ibu Suharina, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi yang bertema konsep dasar akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, serta menyajikan transaksi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Kemudian untuk tujuan akuntansi adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Seperti yang diketahui, segala aspek dalam kehidupan manusia dibahas dan memiliki ketentuan dalam Islam termasuk akuntansi. Landasan pentingnya akuntansi dalam Islam digambarkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadaytum bidainin illa ajalin musamma faqtubu wal yaktubu bainakum katiban bi adli wa la yabqatibun an ya'tuba kama 'alayhi falyaktub وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيئا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يميل هو فليملل وليه بالعدل تشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين مما ترضون من شهداء إن تعدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يلبس شهداء إذا ماتوا ولا تسموا أن تعتبوا صغيرة وكبيرا إلى عدله ذلكم تديرون بينكم فليس عليكم جناح ألا تعتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شاهد وإن تفعلوا فإنه فاسق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Adapun jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa yang menghasilkan layanan bukan barang. Contoh, konsultan, salon, dan bengkel. Yang kedua, perusahaan dagang, membeli barang dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Contoh, toko dan supermarket. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang. Contoh, pabrik sepatu, pabrik makanan. Ada beberapa peran dan fungsi akuntansi, yaitu pertama, memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi dasar pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Yang ketiga, menjadi dasar perhitungan pajak. Yang keempat, memberikan gambaran posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Rumus utama persamaan dasar akuntansi. Rumus utama bagi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset yaitu sumber daya ekonomi seperti kas, piutang, peralatan, gedung. Liabilitas yaitu kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain. Ekuitas yaitu hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Adapun siklus akuntansi yaitu transaksi, kemudian dokumen dasar, contohnya seperti nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Kemudian buku jurnal,
Contohnya buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan. Kemudian buku besar, yaitu kumpulan semua akun yang dimiliki perusahaan. Kemudian laporan keuangan, contohnya laba atau rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian kita masuk di akun dan manfaatnya. Jadi, akun adalah catatan yang digunakan untuk menampung transaksi sejenis yang memengaruhi unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk akun yang paling sederhana adalah akun bentuk P, contohnya seperti ini. Jenis-jenis akun yaitu yang pertama aset. Saldo normal aset di sisi debit yaitu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Contohnya kas, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, persediaan, tanah, gedung, dan kendaraan. 2. Liabilitas atau kewajiban. Saldo normal kewajiban di sisi kredit yaitu bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Contohnya hutang usaha, hutang bank, dan hutang gaji. 3. Ekuitas. Saldo normal ekuitas di sisi kredit yaitu bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Contoh, modal pemilik, laba ditahan, PRIF. 4. Pendapatan. Saldo normal pendapatan di sisi kredit yaitu bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Contoh, pendapatan jasa, penjual barang. 5. Beban. Saldo normal beban di sisi debit yaitu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Contoh, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban perlengkapan. Pengertian jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal kejadian. Fungsi jurnal dalam akuntansi antara lain fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informasi. Bentuk jurnal ada dua, yaitu 1 jurnal umum, 2 jurnal khusus. 3 langkah-langkah menjurnal. Ada 4, yaitu analisis transaksi, tentukan posisi akun, tentukan sisi debit atau kredit, dan catatan transaksi. Itulah video penjelasan kami tentang konsep dasar akuntansi. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumping and people go yelling, I stay with it, I ain't talking a lot. Keputusan seperti yang Hai. untuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah video penjelasan kami tentang konsep dasar akuntansi. Hai, sorry. Di sisi kredit